Ini adalah salah satu kisah misteri penerbangan paling membingungkan dalam sejarah. Ada seorang pilot yang masih muda, dia tiba-tiba menghilang setelah melihat hal aneh melayang. Yang melayang ini bukan hantu ya, bukan kuyang, kunti, atau pocong, tapi objek aneh yang belum pernah dilihat oleh manusia. Sebelum menghilang, pilot muda itu sempat mengirim pesan radio ke menara pengawas. Dia mengatakan kalau dia itu lagi diikuti oleh suatu objek terbang yang belum pernah dia lihat dimanapun. Tidak lama dari komunikasi itu, tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Dan hingga hari ini, kasus ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan oleh siapapun. Kejadian misteri itu terjadi pada tanggal 21 Oktober tahun 1978. Pilot ini bernama Frederick Valentich. Dia seorang pilot yang masih sangat muda. Dia baru berusia 20 tahun. Valentich memiliki pengalaman terbang sekitar 150 jam. Pada saat itu, Valentich sedang mengikuti pelatihan untuk lisensi komersial. Dan di malam kejadian itu, dia menggunakan pesawat ringan jenis Cessna 182L dengan nomor registrasi Delta Sierra Juliet. Pada malam itu, dia akan pergi ke sebuah pulau kecil di selatan Australia yang bernama Pulau King. Tapi ada satu hal aneh dari penerbangan itu. Dia menuju Pulau King, tapi dia tidak memberitahu pengelola bandara Pulau King kalau dia akan mendarat di sana. Hal ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya, apa tujuan yang sebenarnya dari penerbangan malam itu? Pada pukul 7 malam waktu setempat, Valentich menghubungi menara kontrol udara Melbourne. Dia tiba-tiba menghubungi karena dia panik. Dia mengatakan kalau ada pesawat lain yang sedang mengikutinya. Objek itu terbang dengan rendah dan dengan cahaya yang terang. Valentich menjelaskan cahayanya seperti logam yang berkilauan dan memiliki bentuk yang panjang. Ketika pengawas lalu lintas udara bertanya apakah dia bisa mengidentifikasi pesawat tersebut dengan jelas, Valentich menjawab tidak. Saya tidak bisa memastikan hal itu, tapi itu terlihat bukan seperti pesawat biasa. Saya belum pernah melihat benda itu dimanapun. Yang pasti, dari tadi objek itu mengikuti pesawat saya. Pengawas lalu lintas pun berusaha menenangkan Valentich agar dia tidak khawatir. Tapi, percakapan dengan pengawas lalu lintas hanya berlangsung selama 6 menit aja. Bentar banget. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Valentich, dia bilang, sekarang benda itu diam di atas. Dia benar-benar diam di atas. Dan itu jelas bukan pesawat. Setelah dia mengatakan hal itu, tiba-tiba suaranya menjadi aneh. Karena setelah itu transmisi suara berubah menjadi suara metalik aneh. Seperti interferensi frekuensi. Suaranya benar-benar aneh dan berisik. Lalu tiba-tiba hening begitu saja. Anehnya, setelah itu tidak ada lagi sinyal yang terdeteksi, tidak ada lagi jejak apapun dan tidak ada suara apapun dari Valentich. Padahal baru saja dia melaporkan kalau dia merasa khawatir dan panik. Pengawas pun segera melaporkan hal itu dan segera mencari pesawatnya Valentich. Namun sayangnya mereka tidak menemukan pesawat itu. Valentich dan pesawatnya dinyatakan hilang. Pencarian besar-besaran pun segera dilakukan. Dari pihak militer, polisi laut, dan relawan, semua dikerahkan untuk mencari Valentich. Namun, setelah pencarian besar-besaran itu dilakukan, hasilnya nihil. Padahal sudah dicari kemanapun dan ini pencariannya sangat besar. Orang-orangnya pun banyak, tapi tidak ada satu orang pun yang menemukan sesuatu. Tidak ada puing, tidak ada bekas pakaian, tidak ada tubuh, tidak ada bekas minyak, tidak ada sinyal darurat. Semuanya seakan menghilang begitu saja, seakan Valentich dan pesawatnya itu menjadi debu. Biro Keselamatan Transportasi Australia pun melakukan penyelidikan dan hasilnya tetap sama, yaitu nihil. Bahkan mereka pun tidak bisa menjelaskan penyebab hilangnya pesawat itu kenapa. Jika terjadi kecelakaan, seharusnya meninggalkan jejak. Bahkan jika itu terjadi, seharusnya mereka semua bisa melacaknya. Tapi ini benar-benar tidak ada apapun. Kasus hilangnya Valentich jadi sangat ramai pada saat itu, dan menimbulkan munculnya berbagai teori di masyarakat. Beberapa orang percaya kalau Valentich itu mengalami disorientasi spasial. Hal itu adalah suatu kondisi di mana pilot kehilangan persepsi arah saat terbang di malam hari. Kemungkinan dia melihat bayangan atau pantulan lampu dan mengira itu adalah pesawat lain. Ini adalah salah satu teori dari sisi masuk akalnya.
Jika teori pertama terjadi kepada Valentich, seharusnya dia baik-baik saja. Seharusnya dia tetap mendarat atau mungkin terjadi kecelakaan. Tapi ini benar-benar menghilang seperti debu. Dan kalaupun Valentich salah melihat suatu objek, lalu dia pergi kemana? Bukankah seharusnya dia harus tetap mendarat di suatu tempat? Kalau dia gagal mendarat di Pulau King, lalu dia mendarat di mana? Sedangkan teori yang susah dimengertinya itu teori UFO atau alien. Dari percakapan terakhir yang dilakukan oleh Valentich dan pengawas, para pengamat UFO punya pandangan yang berbeda. Mereka meyakini terjadi sesuatu kepada Valentich dan makhluk lain. Mereka percaya apa yang dideskripsikan oleh Valentich itu pesawat UFO. Dan teori UFO ini semakin diperjelas ketika ternyata ada saksi mata yang melihat objek yang sama. Yang itu berarti bukan hanya Valentich aja yang melihat hal itu. Pada malam itu, ada juga warga di pesisir selatan Australia yang melaporkan melihat cahaya aneh di langit. Mereka melihat objek itu terbang, tapi tidak tahu itu objek apa karena itu bukan pesawat. Lalu tiba-tiba objek itu terbang dengan kecepatan tinggi yang tidak biasa. Tapi meskipun ada saksi mata yang mengatakan hal itu, sampai hari ini belum ada bukti yang pasti kalau Valentich itu memang benar-benar diculik oleh alien atau UFO. Dan belum ada bukti juga apakah objek yang terbang itu benar-benar UFO atau bukan. Karena tidak ada jejak radar, tidak ada bukti visual. Yang ada hanya kesaksian suara dari Valentich dan laporan beberapa warga yang menjadi saksi mata melihat objek aneh bersinar di langit. Meskipun pencarian Valentich ini dihentikan dan dia tidak ditemukan, tapi kasusnya tidak pernah ditutup. Sampai hari ini, kasusnya tetap terbuka meskipun kasus ini sudah lama. Kasusnya tetap dibuka dengan harapan suatu saat kasus ini bisa terpecahkan oleh siapapun. Frederick Valentich dinyatakan resmi menghilang hingga sekarang. Keluarganya tidak pernah mendapatkan kepastian apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Mereka hanya bisa menunggu dan entah menunggu sampai kapan. Karena tidak ada jasad yang ditemukan, tidak ada bangkai atau puing pesawat yang ditemukan, tidak ada penjelasan apapun yang ditemukan. Banyak orang yang sudah membantu untuk mencari Valentich, tapi hasilnya tetap sama, yaitu tidak ada apapun. Entah kemana perginya Valentich dan apa yang sebenarnya terjadi. Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi kepada Valentich? Apakah dia mengalami kecelakaan pesawat biasa? Atau memang terjadi sesuatu hal yang tidak masuk akal oleh manusia? Sesuatu yang benar-benar tidak kita pahami yang terjadi di langit malam itu. Apakah alien itu benar-benar ada? Atau itu hanya teori liar saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar tentang kasus ini dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!